Sebuah pengantar penyemangat untuk panjenengan semua, lagu Profil Pelajar Pancasila dari Tikan. Baik, bisa dimulai Ibu semuanya? Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Gugus 05 IGTKI Kecamatan Balet Kabupaten Bojonegoro, yang kami hormati seluruh kepala sekolah dan ibu guru di Gugus 05 IGTKI Kecamatan Balet Kabupaten Bojonegoro. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan, yaitu nikmat sehat dan sempat, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama di Aula Gugus 05 dalam keadaan sehat walafiat. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi akhirul zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Para ibu yang kami hormati, marilah acara pada hari ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah, dengan harapan semoga diseminasi ini berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu semuanya. Izinkan saya untuk memulai kegiatan diseminasi pada pagi hari ini, yaitu di modul 1.4 budaya positif oleh Riyadul Jannah CGP Komisi kelas 63 program guru penggerak angkatan 10. Saya ditemani oleh fasilitator pemandu yaitu Ibu Ernia Devita MPD, dan sebelahnya itu saya sebagai CGP Komisi. Baik Ibu semuanya, sebelum kita ke materi diseminasi pagi hari ini, saya ingin mengetahui apa panjenengan semua sudah hadir sepenuh hati di ruangan ini atau pikirannya masih melanglang buana. Mari kita ice breaking bersama. Sebelum saya tayangkan slide PPT-nya, nanti kalau saya bilang tepuk 1, panjenengan jawab tepuk 1 from yes. Kalau tepuk 2, oke, berarti tepuknya 2 kali. Kalau tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Kita di sini tujuannya belajar bersama, ya. Kita saling sharing, saling diskusi tanpa ada yang menggurui. Kita saling berbagi. Siap Ibu semuanya? Siap. Oke, tepuk 1. Yes. Lagi, Bu Eni belum konsentrasi ternyata. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Oke, ternyata panjenengan sudah fokus di ruangan ini, Ibu semuanya. Baik, untuk ice breaking selanjutnya, izinkan saya menampilkan PPT. Nah, ini tebak warna, ya. Ingat cluenya tebak warna. Oke, langsung dijawab. Warna apa, Bu? Coklat. Suaranya yang keras, ya. Jangan takut salah tidak dihukum. Kita hanya refreshing sejenak. Lanjut. Hijau. Lanjut. Kuning. Yes. Hitam. Masih fokus. Biru. Masih fokus. Coklat. Kita akan tebak warna. Yo, mulai nih. Tanda-tanda mulai ambiar ini pokoknya. Lanjut ya, ingat cluenya, tebak warna. Ini coklat apa hijau? Hijau. Next. Coklat. Coklat. Biru. Biru. Kuning. Tebak warna, bukan membaca. Kuning. Biru. Biru, yes. Hitam. Coklat.
coklat. Apa? Coklat apa orange? Tepuk tangan untuk kita semua. Ternyata panjenengan sudah mulai fokus ya. Baik, sekarang sebelum saya menyampaikan materi tentang budaya positif, siapa yang ingin menyampaikan apa sih itu budaya positif? Mungkin dari panjenengan semua ada yang ingin berkomentar, monggo. Oke, Bu Eni, apa itu budaya positif menurut Bu Eni? Terima kasih. Budaya menurut saya adalah nilai-nilai keyakinan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis dan bertanggung jawab, seperti senyum, sapa di sekolah seperti itu. Oke. Singkat saja ya Bu. Sudah, terima kasih. Iya, luar biasa, kasih plus untuk Bu Eni ya. Budaya positif berarti penerapan perilaku yang baik atau lebih ke disiplin positif seperti 5S ya. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Itu salah satu contoh kecil. Oke, mari kita simak bersama. Nah, ini dia budaya positif. Budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal, berarti menyeluruh, yang diterapkan di setiap lembaga. Dan budaya positif diyakini mampu menciptakan kolaborasi. Nah, berarti kita selalu berkolaborasi antara stakeholder yang ada di sekolah, semua warga sekolah, dengan orang tua murid, dengan peserta didik tentunya, dengan kepala sekolah, bapak ibu guru, komite atau semua yang memangku di lembaga pendidikan. Dan jika terlaksana dengan baik akan memunculkan serta mengembangkan nilai-nilai positif, benar tadi yang disampaikan Bu Eni, yang dimiliki oleh murid dan akan menciptakan pribadi yang berkualitas tentunya dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di antaranya beriman dan bertakwa, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis. Nah, itu salah satu profil pelajar Pancasila. Next. Nah, ini nanti yang akan kita kupas tuntas di modul 1.4 tentang budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, lalu disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini nanti juga akan bermanfaat untuk panjenengan semua. Kalau kita di lembaga memang kita sebagai pendidik, kalau kita di rumah kita sebagai orang tua. Nah, ini sangat tepat sekali apabila nanti kalau di sekolah anak melakukan suatu kesalahan atau melanggar aturan, itu memang tanggung jawab seorang guru. Tapi kalau di rumah itu tanggung jawab sepenuhnya orang tua. Nah, nanti panjenengan akan tahu tips-tips apabila ada anak kita itu, mohon maaf mungkin kurang mau menurut sama orang tuanya. Itu nanti ada kita kupas tuntas bersama di materi ini. Nah, untuk yang pertama, perubahan paradigma baru. Berarti mari kita bersama-sama mengubah mindset kita, cara berpikir kita. Apa itu paradigma baru? Yaitu dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Pada stimulus respon, kebutuhan semua orang sama pasti. Semua orang melihat yang sama. Guru mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan guru. Perilaku buruk siswa dilihat sebagai sebuah kesalahan. Sebenarnya belum tentu peserta didik itu pure salah. Karena apa? Kita menghadapi karakteristik peserta didik yang berbeda, Ibu. Kalau di sekolah ada anak yang audio, visual, kinestetik. Nah, kita sebagai seorang pendidik, kita seharusnya memahami karakteristik si A ini audio. Ini berarti dia suka mendengar. Kalau visual, suka melihat seperti ditayangkan slide PPT atau video. Kalau kinestetik, biasanya anaknya nggak mau diam, anaknya berjalan terus. Nah, kalau panjenengan mempunyai peserta didik yang tidak mau diam, itu jangan disalahkan. Memang dia tipe yang kinestetik, suka bergerak.
Perilaku buruk siswa tadi sudah saya sampaikan, belum tentu sebagai sebuah kesalahan. Guru bisa mengontrol murid dan model berpikir menang atau kalah. Untuk teori kontrol kebutuhan semua orang tidak sama, karena kembali lagi walaupun kita sudah dewasa, tentunya antara saya, Bu Eni dan ibu yang lain karakternya berbeda. Semua orang memiliki gambaran berbeda. Guru berusaha memahami pandangan murid. Perilaku buruk memiliki tujuan. Guru tidak bisa mengontrol murid dan model berpikir menang. Jadi jangan kok mentang-mentang saya sebagai seorang guru berarti murid saya harus seperti ini. Kalau di rumah saya sebagai orang tua berarti anak saya harus seperti ini. Karena ini pengalaman saya pribadi, saya itu dulunya sebelum mengikuti program guru penggerak ini menganggap bahwa anak itu bagikan kertas putih yang kosong. Terserah saya sebagai orang tuanya, mau saya gambari apa, ternyata mindset itu salah itu semuanya. Monggo bersama-sama kita ubah pola berpikir kita bahwa anak itu bukan tabula rasa. Anak itu bukan kertas putih yang kosong, tapi anak itu bagaikan kertas putih yang sudah ada garis samar-samarnya. Nah, sudah ada garisnya. Tugas kita sebagai seorang pendidik dan sebagai orang tua itu menebali garis samar tersebut agar lebih tampak, kalau perlu diwarnai supaya menjadi lebih indah. Mari kita mengubah mindset kita menjadi menuntut. Biasanya jujur kalau di rumah mungkin panjenengan sering menuntut putra-putrinya nih, sama dengan saya. Kalau di sekolah itu sering ini loh, menggunakan jari ajaib ini untuk kamu itu. Nah, setelah saya mengikuti PGP ini, saya berusaha untuk kembali ke jalan yang benar. Dari kata menuntut tadi, T-nya belakang, saya berusaha untuk merubah menjadi menuntun. Mari kita bersama-sama berproses ke menuntun. Sepakat, Ibu? Sepakat. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya ada disiplin positif. Makna disiplin cenderung diartikan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan tersebut haruslah diubah. Kita sebagai pendidik, kita harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri yang berasal dari dalam diri anak sendiri, yang biasa kita kenal dengan motivasi intrinsik, sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu dengan nilai-nilai kebajikan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan ataupun menghindar dari rasa tidak nyaman. Tujuan disiplin positif di sini pasti agar anak tersebut terbiasa melakukan hal-hal yang positif tanpa ada paksaan dari guru, dari orang tua. Saya itu mau mengerjakan PR biar dapat hadiah dari ibu guru. Agar pemikiran anak seperti itu tidak tertanam lagi di mindset anak-anak. Agar supaya mereka melakukan sesuai dengan hati nurani, sadar tanpa harus diperintah oleh guru ataupun orang tua. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan cinta dan kasih sayang pasti, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. 5 kebutuhan ini bukan hanya untuk anak kita atau untuk murid-murid kita. Ini untuk kita pun, semuanya pasti kita ingin 5 kebutuhan ini lengkap, agar berjalan selaras, serasi dan seimbang. Seandainya satu saja kebutuhan itu yang tidak terpenuhi, ibaratnya kalau kita berjalan itu berat sebelah. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan atau boleh saya lanjutkan? Lanjut, siap. Motivasi perilaku manusia. Menurut Diana Gosen, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini contoh kecil, seorang murid bertanya agar tidak dihukum oleh gurunya. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini motivasi eksternal, karena anak itu mau melakukan kegiatan positif karena ingin dapat sesuatu, dapat reward atau dapat imbalan semacam itu.
Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri dari orang lain. Ini contoh seorang murid bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini hampir sama dengan poin 1, sama juga motivasi eksternal, dari luar bukan dari dalam. Untuk yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ini contohnya seorang murid akan bertanya seperti ini. Akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya? Ini juga masih motivasi eksternal. Nah, yang untuk motivasi internalnya di mana? Sini Ibu. Motivasi atau dorongan yang timbul pada diri seseorang. Berarti atas kesadaran diri sepenuhnya tanpa ada paksaan dari orang lain. Motivasi ada dua, tadi yang pertama sudah saya sampaikan, motivasi eksternal dan internal. Murid melakukan kedisiplinan dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya dan menghargai nilai kebajikan tersebut. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Nah, ini restitusi ini hal yang baru untuk kita. Apa sih itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini restitusi ini sangat bagus juga untuk panjenengan terapkan di rumah. Apabila mungkin anak kita kurang menurut kepada orang tua. Nah, ciri-ciri restitusi ini ada 7, yaitu menguatkan dan fokus pada solusi. Kita tidak mencari siapa yang salah, tapi kita fokus pada solusi bagaimana menangani masalah tersebut. Untuk yang kedua, fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Yang ketiga, bukan menebus kesalahan, tapi kita belajar dari kesalahan. Yang keempat, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Lalu ada tawaran, bukan paksaan. Selanjutnya, memperbaiki hubungan dan menuntut untuk melihat ke dalam diri. Nah, ini ada langkah-langkah restitusi, itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Sampai di sini, sampai materi restitusi, mungkin panjenengan ingin bertanya atau ingin menyampaikan unek-unek, monggo saya beri kesempatan. Silakan. Oke, siap. Bu Yuni, monggo. Ya. Apa semua permasalahan yang ada di sekolah itu harus direstitusi, Bu? Ada berapa pertanyaan? Satu. Ya. Siap, luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk Bu Yuni. Pertanyaannya bagus sekali. Apa semua permasalahan itu harus direstitusi? Harus melalui 3 langkah tersebut. Kalau di modul yang saya pelajari memang tidak semua permasalahan itu harus direstitusi, Ibu. Tapi akan lebih baik kalau kita menangani setiap masalah itu dengan menggunakan restitusi. Kalau kita di lembaga TK kan masalahnya beda dengan yang di SMP dan SMA, gitu. Kalau di TK mungkin masalahnya masih ringan, misal anak bertengkar, berebut mainan, anak membuang sampah sembarangan. Nah, itu nanti setelah materi saya selesai ada contoh penerapan restitusi. Begitu Bu Yuni, apa sudah jelas? Oke, ada lagi? Sanggup. Saya lanjutkan ya. Ini selanjutnya ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini kita sebagai pendidik dan juga sebagai orang tua. Nah, apakah kita ada di poin yang keberapa, Ibu? Selama ini kita masih di poin 1 kah, yaitu sebagai seorang penghukum, atau di poin 2 pembuat rasa bersalah, poin 3 sebagai teman, dan poin 4 pemantau, yang 5 manajer. Dari ke-5 posisi kontrol ini diharapkan bermuara ke posisi kita sebagai manajer. Nanti ada contoh-contohnya kita sebagai penghukum itu bagaimana, dan kita sebagai pembuat rasa bersalah itu bagaimana. Ini
Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contoh kasus kecil, ketika ada murid kita tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau kita sebagai penghukum, Ibu, kita akan mengucapkan seperti ini: patuhi peraturan sekolah, berdiri di barisan yang lain, dengan muka yang garang tanpa ada senyum manis sedikit pun. Itu kalau posisi kita sebagai penghukum. Mari kita angan-angan, apakah kita masih di posisi penghukum kan? Ayo jujur. Masih. Jujur dari Ibu Yani. Terus yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ini Bu Guru akan bilang seperti ini. Contoh ini ya. Berapa kali Ibu bilang sama kamu, Ibu kecewa sama kamu. Coba bayangkan, seandainya murid kita atau kalau kita di rumah anak kita melakukan kesalahan, kita mengucapkan kata-kata seperti itu ke anak kita, apa yang terjadi pada anak kita? Down, betul, akan down, merasa tidak dihargai. Betul Bapak, betul? Betul. Yang ketiga, sebagai teman ini juga masih belum maksimal ya. Kita sebagai teman itu lihat kondisinya. Jangan kok setiap anak punya masalah, anak melakukan kesalahan, kita selalu menanggapi sebagai teman, itu nanti juga akan berdampak yang kurang baik untuk anak kita. Kalau kita sebagai teman akan mengucapkan seperti ini: kamu lagi, itu sambil senyum. Jangan gitu dong, ayo gabung dengan yang lain, untung ada ibu. Ini contoh di sekolah. Kalau mungkin contoh di rumah, ada yang ingin menyampaikan, misal anak kita tidak mengerjakan, tidak mau belajar, ada PR, tidak mau belajar. Kalau kita posisi sebagai teman, mungkin kita akan menyampaikan seperti ini: ya sudah, nggak apa-apa, tapi besok belajar ya. Itu juga kurang baik, Bu. Kurang mendidik anak untuk selalu melaksanakan disiplin positif. Apa panjenengan pernah melakukan itu di rumah? Pernah. Anak kita main HP-nya diminta nggak boleh, padahal sudah waktunya belajar. Ya sudah, nanti lagi. Siapa yang seperti itu? Angkat tangan. Dimarahi kalau begini. Terus kalau kita sebagai pemantau itu seperti pengawas. Kita hanya melihat, mantau. Nanti kalau sudah kita mengucapkan itu ya agak pedes-pedes gimana gitu. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nanti saya cek kerjaan apa yang seharusnya kamu lakukan. Nah, anak akan langsung down pastinya apabila seorang pendidik berkata seperti itu. Nah, ini muara yang terakhir, yaitu kita sebagai manajer. Ini bukan saja kita di sekolah, kita di rumah juga. Dengan kalau di rumah kita sebagai seorang ibu, diharapkan kita di posisi yang kelima, yaitu manajer. Yang diucapkan seperti ini kalau kita sebagai manajer: apakah kamu tahu kesalahan kamu? Apa kira-kira pendapatmu? Bagaimana cara memperbaiki kesalahan kamu? Ini posisi kita di manajer. Tanpa ada paksaan. Nanti kita ngobrol santai bersama anak. Nanti anak itu akan sadar dan dia akan berkata jujur kesalahan yang dilakukan, tanpa kita harus mengintimidasi, tanpa kita harus memaksa anak itu untuk jujur. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan? Oke, Bu Yuni, monggo Ibu. Apa trik khusus agar kita selalu di posisi kontrol sebagai seorang manajer? Pertanyaan yang luar biasa sekali. Apa ada trik khusus agar kita selalu di posisi kontrol sebagai seorang manajer? Ya, tentunya yang pertama kita konsisten. Berarti kita dari motivasi intrinsik Bu Yuni. Terus yang selanjutnya, kalau kita di lembaga, kita menerapkan keyakinan kelas. Nanti setelah ini akan saya bahas keyakinan kelas yang disepakati bersama antara seorang guru dan murid. Jadi tidak hanya satu pintu, keyakinan kelas itu dari seorang guru saja, tapi juga dari seorang murid. Jadi kita berkolaborasi. Begitu Bu Yuni?
Ya, terima kasih. Nah, ini Bu Yuni, keyakinan kelas. Ini trik, salah satu trik untuk kita di posisi sebagai seorang manajer. Sesuatu yang diyakini bersama berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas. Bagaimana sih pembentukan keyakinan kelas itu? Yaitu yang pertama lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua sedikit saja kata-katanya, karena kita memang masih di pendidikan anak usia dini ya, kita di TK itu kalau saya menerapkan lebih pakai menggunakan gambar. Nanti ada contoh prakteknya waktu saya menerapkan keyakinan kelas di anak didik kami. Berupaya pernyataan universal sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Jadi keyakinan di kelas saya, di lembaga saya itu jelas berbeda dengan keyakinan kelas di lembaga ibu semuanya. Karena apa? Lembaga kita, sarana prasarana kita, keadaan lembaga kita tentunya berbeda. Lalu dibuat dalam bentuk positif itu pasti. Dan yang terakhir semua warga kelas ikut serta. Tadi sudah saya sampaikan tidak hanya satu pintu dari seorang pendidik saja, tapi kita berkolaborasi dengan peserta didik. Nah, ini ada beberapa contoh budaya positif yang sudah saya terapkan di lembaga kami, ibu semuanya. Yang pertama yaitu disiplin positif. Tadi Bu Eni sudah menyampaikan ini salah satu contohnya, senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Kita sebagai seorang pendidik tentunya ketika kita sudah berada di tempat belajar, kita abaikan dulu masalah yang ada di rumah, Ibu. Entah kita habis agak gotok-gotokan sama bapaknya, dilupakan dulu. Kita fokus ke murid kita. Kalau seorang pendidik itu ekspresinya sudah senyum, ceria, nanti aura positif itu juga akan menular ke peserta didik kita. Kalau kita datang ke sekolah dengan muka yang cemberut, tidak ada senyum, apa yang terjadi pada murid kita? Ambiar kata Bu Eni. Semangatnya hilang ya. Untuk disiplin positif yang kedua yang sudah saya terapkan, ini anak mandiri melakukan kegiatan sendiri ketika kegiatan pembelajaran. Ini tidak ada yang didampingi orang tua. Di situ ada Mbak Keke, ada Mas Iqbal, Mas Chandra, ada Mas Irsa, siapa itu Mas Dri dan Mas Fadil. Ini sebagian contoh kecil saja. Kalau saya dokumentasi semua nanti full, Ibu. Untuk yang selanjutnya, ini anak antri saat mencuci tangan. Ini kalau memang belum terbiasa pasti anak akan berebut dosok-dosokan, saya dulu. Alhamdulillah di lembaga kami anak-anak itu sudah mengetahui keyakinan kelas yang harus dilaksanakan itu seperti apa. Dan selanjutnya yaitu merawat tanaman, ada di situ menyiram tanaman di depan kelas. Terus selanjutnya mengembalikan mainan pada tempatnya. Nah, ini biasanya kalau di sekolah anak pasti mau setelah kegiatan belajar lalu ada istirahat, anak-anak akan bermain di sekolah itu karena sudah ada keyakinan kelas tanpa harus diingatkan guru, anak langsung gerak cepat membersihkan mainan yang sudah digunakan. Mungkin beda dengan yang di rumah ya. Nanti bisa panjenengan terapkan, membuat keyakinan rumah berarti judulnya. Nah, ini keyakinan kelas yang saya sepakati bersama dengan peserta didik karena masih di TK, jadi saya menggunakan gambar, tidak menggunakan tulisan atau kata-kata. Nanti akan saya putarkan video setelah materi ini selesai. Sampai keyakinan kelas, sini ada yang ditanyakan? Lanjut. Bu ini? Monggo, kalau ingin bertanya silakan. Saya beri kesempatan. Masih siap, monggo Bu ini. Mohon maaf Bu ya,
Yang saya tanyakan ini masalah yang ada di rumah ya. Misalkan kan apa namanya, kadang itu sama anak itu mestinya ada rasa marah. Nah, tegas juga ada, marah juga ada. Nah, itu apakah bisa masuk ke dalam manajer itu? Kan kadang kan ada aturan yang ada di rumah, dan mesti gandengannya tegas itu sama marah. Nah, caranya itu bagaimana untuk manajer antara tegas dan marah? Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Ini pertanyaan yang luar biasa. Kalau ini kondisi kita di rumah ya, di rumah bagaimana sih trik sampai belibet tips kita agar tetap di posisi manajer meskipun kita dalam keadaan marah dan tegas. Nah, itu kita kembali lagi ke motivasi intrinsik Bu ini. Tentunya kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri. Kan tidak bisa orang lain mengontrol kita, kan tidak bisa. Waktu kita sudah misalkan emosi kita sudah hampir mencapai 90 atau bahkan 100%, mari kita turunkan lagi secara pelan-pelan. Nah, kita kembali lagi ingat bahwa anak itu juga mempunyai hak untuk bahagia, untuk kesenangan, dan kita juga ingat filosofi Ganjar Dewantara. Kita meskipun di rumah atau di sekolah itu kita tetap proses menuntun. Tidak ada jari ajaib lagi ya, mari kita simpan jarinya. Begitu Bu Eni, bisa diterima? Ya, terima kasih. Oke, boleh saya lanjutkan ya? Nah, ini keyakinan kelas yang sudah saya sepakati dengan peserta didik, yaitu yang pertama berbaris di depan kelas sebelum kegiatan belajar. Nah, ini anak ketika saya bilang ayo baris sebelum kita masuk kelas itu langsung anak itu langsung mencari tempatnya. Kalau depan sudah ada itu langsung di belakangnya seperti itu. Karena apa? Anak sudah terbiasa. Dan yang kedua, meletakkan sepatunya di rak. Ketika anak datang melepas sepatu, dan itu juga tanpa saya mengingatkan kembali ke anak-anak, mereka itu sudah langsung menaruh di tempatnya, di rak sepatu. Ini cerita sedikit kemarin ketika ada penilaian dari Ban PAUD, kita akreditasi dari Jawa Timur itu ada 2 tim kesini menilai, memotret di lembaga TKP Rabu lalu ini pembelajarannya seperti apa sih. Nah, kemarin alhamdulillah sudah bulan Oktober dan alhamdulillah mendapat nilai B. Nah, ini sama, Bu ini juga dapat nilai B ya, alhamdulillah. Nah, ini ketika asesor datang, kan mungkin asesor juga tidak sengaja sepatunya itu ditaruh di depan kelas dan beliau masuk. Ternyata ada anak yang langsung berceloteh. Apa yang dikatakan anak itu? Loh, ibu lupa sepatunya ditaruh di mana? Nah, karena apa? Anak itu sudah terbiasa sampai asesornya itu tersenyum. Oh, luar biasa sekali. Ternyata jangan salah, meskipun kita sekolah di desa, insya Allah pembelajaran yang kita berikan ke anak didik itu tidak kalah dengan yang di kota tentunya. Meskipun di desa itu gratis ya, ya. Tidak bayar ya sekolahnya, gratis. Meskipun gratis, insya Allah kita sebagai guru juga akan memberikan yang terbaik untuk anak didik kita. Lalu yang ketiga, membuang sampah di tempatnya. Ini juga tanpa diingatkan anak sudah bisa sendiri. Lalu bermain bersama. Dan selanjutnya semangat dalam belajar. Ini semuanya tidak ada orang tua yang ikut di dalam karena anak sudah mandiri dan mendengarkan dengan baik ketika guru berbicara. Ini segitiga restitusi yang sudah saya terapkan. Kemarin itu ada kasus kecil ketika istirahat itu ada Mbak Vika, Mbak Zakia dan Mbak Giona itu bermain bersama. Ketika Mbak Vika pegang mainan, tiba-tiba Mbak Zakia merebut mainan Mbak Vika. Lalu Mbak Vika menangis dan spontan yang di sebelah Mbak Giona langsung mendorong Mbak Zakia sampai terjatuh. Nah, ini contoh kecil studi kasus yang ada di TK. Dan ini penerapan restitusi yang sudah
saya sampaikan, nanti akan saya tayangkan videonya. Nah, ini materi dari saya, semoga bermanfaat untuk ibu semuanya. Apa ada yang ingin tanyakan sebelum saya menayangkan video tentang budaya positif yang sudah saya terapkan di lembaga? Sudah jelas ya? Siap kita monggo. Bagaimana sebagai pendidik dalam menghadapi peserta didik yang agak ngeyel? Ya, begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Isna atas pertanyaannya. Bagaimana tips kita, atau apa yang kita lakukan ketika menghadapi peserta didik yang agak ngeyel bahasa Bojonegoro ya. Kalau bahasa Indonesianya kurang menurut sama ibu guru mungkin seperti itu. Oke. Kita lihat kasusnya, ngeyelnya itu di mana, Ibu? Ngeyernya itu Mungkin contoh ketika diterangkan dia selalu membantah. ketika diterangkan tidak mau mendengarkan. Nah, ini bukan berarti kok anaknya yang salah. Kita juga koreksi sebagai guru. Apakah pembelajaran yang saya berikan ke anak itu sudah menyenangkan untuk anak kita, untuk murid kita, atau pembelajaran yang monoton? Kalau anak itu tidak mau mendengarkan, satu anak yang tidak mau mendengarkan, yang lainnya mau. Mungkin dia butuh hal yang baru. Jadi kita harus koreksi juga sebagai seorang pendidik, bagaimana sih menciptakan pembelajaran yang menyenangkan untuk peserta didik kita, tanpa mereka itu ada paksaan bahwa anak itu belajar. Mereka merasa bahwa dia itu bermain. Karena apa? Seorang guru menciptakan inovasi-inovasi pembelajaran yang baru, yang berbeda dengan hari kemarin. Mungkin seperti itu. Kalau masih pembelajarannya, model pembelajarannya sudah dirubah, menggunakan pembelajaran yang inovatif, kreatif, kok si anak tersebut masih belum mau mendengarkan, berarti ada masalah juga di anaknya. Berarti yang pertama yang kita cari solusinya itu sebagai seorang pendidik dulu. Nanti setelah pendidik kita cross check lagi apakah anak itu sudah sesuai, sudah mau menurut, sudah senang dalam kegiatan pembelajaran. Kalau anak itu masih sama, berarti ada masalah juga di anak tersebut. Mungkin di rumah biasanya, mohon maaf, itu dari broken, bisa jadi seperti itu. Dia itu kurang perhatian ketika di rumah, dan di sekolah mintanya ingin diperhatikan. Kakek Senin. Apa sudah bisa diterima penjelasan dari saya? Bisa. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain, Ibu? Siapa yang ingin bertanya? Monggo. Atau saya izin untuk menayangkan video, boleh ya? Siap. Ini video saya ketika menerapkan keyakinan kelas kepada anak. Ini contoh kita kolaborasi bersama waktu kita membuat keyakinan kelas. Baik, anak muda hebat. Sebelum kita mulai belajar,
dengan Bu Guru. Siap? Coba lihat ini Bu Guru punya gambar apa ya? Anak berbaris di depan kelas. Pinter. Sebelum masuk kelas, anak-anak berbaris dulu. Berbaris yang rapi. Bisa? Hebat. Terus Bu Guru punya lagi ini gambar apa? Iya, anak melepas dan meletakkan sepatu di mana? Anak-anak bisa? Nah, setiap mau masuk kelas, sepatunya ditaruh di mana? Di rak sepatu. Hebat. Bu Guru punya gambar lagi. Ini gambar apa ya? Pintar. Membuang sampah di mana? Di tempat sampah. Terus ada gambar apa lagi? Bermain bersama siapa? Teman-temannya. Ini bermainnya rukun apa tidak? Saling menyayangi. Teman satu sama lain. Hebat. Ini gambar selanjutnya anak apa? Semangat. Nah, semangat apa? Belajar di mana? Di kelas. Hebat. Di sekolah ya. Terus gambar yang terakhir. Gambar apa? Mendengarkan Bu Guru. Kalau Bu Guru menjelaskan, anak-anak mendengarkan apa berbicara sendiri? Hebat. Itu nanti kesepakatan kelas yang kita buat bersama anak-anak dan Bu Guru. Bagaimana anak-anak sepakat? Nah, kita buat kesepakatan bersama ya. Iya, boleh tepuk tangan untuk kita semua. Udah. Anak-anak, tadi kita sudah bersama-sama membuat kesepakatan kelas. Yang pertama apa? Anak berbaris. Ayo sekarang ditempel. Ayo siapa yang mau menempel? Mas, ayo maju sini. Anak berbaris di depan kelas ditempelkan di sini. Terus selanjutnya, menaruh sepatu di mana? Di rak sepatu. Silakan di tengah sini ditempel. Oke. Terus selanjutnya membuang sampah ya. Silakan ditempel. Ayo Mas. Sini. Sambil maju. Terus yang selanjutnya iya silakan belajar bersama. Di sini. Oke. Ya. Terus selanjutnya siapa ini? Gambarkan apa? Semangat belajar. Terus yang terakhir. Iya. Gambar apa ini, Bang? Mendengarkan. Oke, ini kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Yang pertama berbaris di depan kelas. Terus menaruh sepatu di rak sepatu. Yang ketiga membuang sampah. Terus yang keempat bermain bersama teman. Yang kelima semangat belajar. Terus yang keenam mendengarkan guru. Oke, terima kasih. Kabar Mbak Zakia? Baik. Tadi waktu Mbak Zakia istirahat, Bu Guru melihat Mbak Zakia main sama Mbak Diona. Tadi Mbak Zakia melakukan apa sama Mbak Diona? Merebut mainan. Ya, itu Mbak Zakia ya. Mbak Zakia tadi
tadi merebut mainannya Mbak Vika. Memang tidak ada manusia yang sempurna. Mbak Zakia, Bu Guru juga dulu waktu masih kecil pernah melakukan kesalahan. Yang penting sekarang Mbak Zakia, kita bersama-sama mencari solusi untuk menyelesaikan masalah tadi. Bu Guru tidak tertarik mencari siapa yang salah sayang ya, tapi Bu Guru ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Bu Guru yakin Mbak Zakia punya alasan mengapa tadi merebut mainannya Mbak Vika. Mbak Vika nggak minjemin. Oh, nggak minjemin mainan, akhirnya mainannya direbut sayang ke. Iya, Bu Guru bangga sekali pada Mbak Vika karena sudah mengakui kesalahan tadi merebut mainan. Nah, dengarkan, Bu Guru boleh meminjam mainan, tapi harus minta izin dulu ya. Minta izin ke Mbak Vika. Mengerti Mbak Zakia? Iya, hebat. Ingat kesepakatan kelas kita apa? Ayo, harus bermain bersama teman, saling menyayangi. Hebat. Sekarang selanjutnya apa yang akan dilakukan Mbak Zakia ke Mbak Vika setelah merebut mainan? Menangis. Nah, Mbak Zakia menangis. Sama Mbak Juli. Iya, terus sekarang biar baikan harus melakukan apa Mbak Vika? Minta maaf. Hebat, minta maaf ke Mbak Vika ya, dan berjanji tidak melakukannya lagi. Hebat, luar biasa. Terima kasih Mbak Zakia sudah mau berbicara dengan Bu Guru, sudah berkata jujur. Bagaimana perasaan Mbak Zakia sekarang? Baik. Bahagia, senang, sudah mengakui kesalahannya. Oke, terima kasih. Silakan sekarang Mbak Zakia boleh melanjutkan main bersama teman kita. Tos dulu sayang. Anak hebat. Tadi Mbak Diona waktu istirahat bermain sama siapa sayang? Mbak Vika sama Mbak Zakia. Oh, tadi kok Bu Guru melihat Mbak Zakia menangis. Kenapa ya? Aku dorong. Kenapa kok didorong? Dia merebut mainannya Mbak Vika. Oh begitu. Dengarkan sayangku, Bu Guru dulu waktu masih kecil juga pernah melakukan kesalahan seperti Mbak Diona. Yang penting sekarang kita mencari solusi bersama. Bu Guru tidak tertarik mencari siapa yang salah sayang ya. Bu Guru yakin Mbak Diona punya alasan mengapa tadi mendorong Mbak Zakia. Kenapa? Mainannya Mbak Vika. Oh, merebut mainannya Mbak Vika. Mbak Zakia tidak minta izin tadi, langsung direbut. Oh, terus Mbak Diona mendorong Mbak Zakia sampai menangis. Seharusnya nggak usah didorong sayang, tapi diberitahu kalau mau pinjam mainan harus minta izin. Pinter, Bu Guru bangga sama Mbak Diona, anak hebat, sudah berani mengakui kesalahan. Ingat kesepakatan kelas kita sayang, bermain bersama, terus harus saling memaafkan, saling menyayangi. Untuk selanjutnya apa yang akan Mbak Diona lakukan ke Mbak Zakia? Minta maaf, hebat, dan berjanji tidak mengulangi lagi. Anak hebat, terima kasih Mbak Diona sudah mau ngobrol sama Bu Guru, luar biasa. Sekarang Mbak Diona boleh kembali bermain bersama teman saya ya. Tas dulu. Saya senang karena Bu Guru tidak marah lagi dengan saya. Saya mau minta maaf dengan Mbak Vika karena saya melakukan kesalahan. Terima kasih. Perasaanku bahagia. Bu Guru tidak marah sama aku. Aku mendorong Zakia. Aku minta maaf sama Bu Guru. Aku sayang sama Bu Guru. Terima kasih.